Halo teman-teman, selamat datang di channel The Jack Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kultus Iblis. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang bapak bernama Hamdan yang terlihat panik dan ketakutan setengah edan. Melihat sosok Kunti ubanan, Hamdan yang ketakutan langsung melompat dari loteng. Namun, belum hilang rasa encok, Hamdan tiba-tiba dibacok sosok pria bertopeng. Kalau Bapak dia mengelemah. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Hamdan? Sabar, karena film pun baru dimulai. Beberapa saat kemudian, kedua anak Hamdan bernama Raka dan Naya baru saja pulang kuliah. Namun, Unai pun heran saat melihat noda darah yang berceceran di lantai. Takut terjadi sesuatu pada si ayah, Unai pun bergegas mengeceknya. Ayah, ini kenapa nggak ditutup sih jendelanya? Ayah nggak apa-apa kan? Ayah. Melihat keanehan yang terjadi, Unai langsung pergi mencari kakaknya. Namun di saat itu pula, Raka pun kasar manik saat menemukan si Ayas di gudang dengan kondisi yang aneh. Betapa syoknya mereka saat melihat si ayah meninggal dengan cara yang aneh. Singkat waktu, Raka didampingi Pak Ustadz dan juga Pak RT bermata soringan untuk memandikan jasad ayahnya. Wala quwata illa billahil. Sesaat kemudian, Pak RT memberitahu Raka jika proses pemakaman tak bisa dilakukan malam ini akibat hujan yang deras dan mungkin pemakaman akan dilanjut esok hari. Lantas apa boleh buat, Raka pun hanya bisa pasrah dan naasnya orang-orang yang sedang yasinan pun ikut pulang hingga tinggal Raka dan Naya saja yang menunggui jasad si ayah. Di tengah suasana sepi, Raka menduga jika kematian si ayah berkaitan dengan ilmu hitam. Mendengar hal itu, Naya yang muak setelah banyak mendengar gosip-gosip warga meminta Raka untuk berhenti membicarakan hal tersebut dan fokus mendoakan si ayah yang belum dikebumikan. Sesaat kemudian, saat Raka ingin beristirahat, tiba-tiba ia heran saat melihat pintu kamar si ayah terbuka dengan sendirinya. Namun baru saja dicek, situasi semakin sulit saat PLN mematikan lampu. Tanpa Raka sadari, sosok Kunti beruban ngejogrok seperti cicak. Kemudian Raka pun menemukan foto yang diduga kerabat dari ayahnya. Sementara itu, setelah menyalakan lilin, Unai langsung tutup rumah. Setelah mengalami kejadian aneh, Unai langsung memberitahu Raka tentang sosok yang ia lihat. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba
Sontak, mereka pun syok parah saat jasad si ayah tiba-tiba hilang ke dimensi lain. Di tengah keanehan yang terjadi, Raka pun menunjukkan barang-barang yang ia temukan di kamar si ayah, di mana ia yakin jika semasa hidup si ayah selalu melakukan ilmu hitam tanpa sepengetahuan mereka. Hingga setelah mengecek foto, Raka pun merasa jika foto keluarga ini adalah salah satu-satunya cara untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada si ayah. Raka pun mengajak Naya untuk pergi ke kampung halaman si ayah di desa Rangu guna mencari tahu asal-muasal keanehan ini. Sesampainya di perbatasan desa, Raka yang akan mengecek maps merasa bosan saat lagi-lagi adegan susah sinyal dipakai sutradara. Dan saat Raka menemukan papan desa Rangu, ia pun mengajak Unai untuk mulai perjalanan. Saat bertemu seorang wanita desa bernama Ayu, Raka langsung menanyakan alamat neneknya yang bernama Rajima. Dan untungnya Ayu tahu, ia pun langsung mengantarkan mereka ke rumah Mbah Rajima. Desa ini emang jauh dari jalan raya. Siapa kamu? Sontak, Unaya pun merasa kaget karena saat seorang ibu aneh memberikan jigong di wajahnya. Di tengah kepanikan, Naya meminta kakaknya untuk pulang saja. Akan tetapi Raka menolak karena sebentar lagi mereka akan tiba di rumah Mbah Rajima. Setelah cukup jauh berjalan ceker, mereka pun tiba di depan rumah neneknya. Lantas Ayu meminta izin untuk pamit. Akhirnya mereka bertemu dengan Rajima yang dikenal sebagai sesepuh di desa ini. Lantas sambil menunjukkan foto, Raka pun mengaku sebagai anaknya Hamdan. Melihat hal itu, Simba langsung mengajak mereka masuk. Di dalam rumah, Raka memberitahu Simba jika kemarin ayahnya meninggal secara tidak wajar. Tak cuma itu, jasadnya hilang ditelan dimensi lain setelah digerayangi kuntilanak ubanan. Mendengar hal itu, Simba pun berkata jika dulu Hamdan memang menganut aliran sesat sebelum pergi merantau ke kota. Di tengah rasa penasaran, Simba menyarankan mereka untuk tinggal selama beberapa hari untuk mengetahui semuanya. Karena kebetulan 2 hari lagi ada sebuah perayaan panen desa. Mendengar hal itu pun mereka sepakat untuk tinggal beberapa hari. Sesaat kemudian, di sini Unai yang akan beristirahat dihampiri Raka yang menitipkan jimat milik si ayah untuk disimpan Naya. Di tengah kelelahan, ia pun berkata jika ia ingin tidur sebentar. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Di tengah ketakutan, Naya tiba-tiba ngide dengan mengenakan kalung jimat milik ayahnya. Lagi-lagi Naya mengalami hal yang aneh dengan terbangun di wilayah hutan. Di tengah keheranan, tiba-tiba saja ia mendengar suara si ayah yang meminta tolong dari arah goa. Ayah. Nay, bangun Nay. Lo ngapain di sini? Betapa herannya Raka saat melihat adiknya molor di luar. Saat Simba datang, ia pun mengajak mereka makan bersama, apalagi menu hari ini adalah sup daging. Hingga saat makan, Naya yang mengalami mimpi aneh bertanya, apakah di desa ini ada sebuah goa? Namun belum sempat menjawab, Simba pun kedatangan seseorang yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dirasa ini kesempatan, Naya yang penasaran berniat mengajak Raka pergi ke hutan dan mencari goa yang ada.
di mimpinya. Singkat waktu, setelah cukup jauh apruk-aprukan, Raka yang tak menemukan goa meminta Naya untuk pulang saja. Akan tetapi di sini Naya merasa ini adalah sebuah petunjuk, tetap bersikeras untuk mencarinya. Gue gak maksudnya lain loh. Kak, Sontak, di sini Naya pun kaget saat tiba-tiba kakaknya itu hilang entah kemana. Begitupun dengan Raka yang tiba-tiba saja dia itu berada di wilayah goa yang sempat adiknya itu ceritakan. Sontak di sini Naya pun syok parah setelah melihat ada sesuatu. Sontak Naya pun juga syok parah setelah melihat Ayu yang sedang memotong-motong daging orok. Saat kembali bertemu si ibu aneh, Naya pun diminta untuk mendengarkan penjelasannya. Namun Naya yang ketakutan langsung kabur. Di malam harinya, Naya yang masih berada di hutan kembali mencari kakaknya. Di sini Naya yang lengah malah terperosok dalam jebakan Bagong. Tolong! Tolong! Seketika di sini kepalanya itu ternyata berbentuk kelapa, dan untungnya di sini seorang petani kelapa datang dan menolong Naya. Dirasa berbahaya sendirian di hutan, Naya pun diantar Dayat menuju rumah Rajima. Hingga sesampainya di desa, Dayat yang akan membantu Naya pergi dari desa ini meminta Naya untuk ketemuan di gerbang desa di jam 3 pagi, namun tanpa sepengetahuan siapapun. Betapa syoknya Naya saat melihat si kakak tiba-tiba sudah berada di rumah sembari asik memakan daging. Ia pun merasa aneh karena sebenarnya Raka tidak doyan makan daging. Di tengah keheranan, Naya pun diminta Simba untuk makan sebelum tidur. Ispo, Sontak Naya pun syok parah saat mengetahui jika daging yang dimasak oleh Simba merupakan daging orok. Sambil menahan rasa mual yang ekstrim, Naya pun izin pergi ke kamar. Di jam 3 kurang, Naya yang akan pergi terlihat mengemasi barang-barangnya. Kemudian ia pun berencana mengajak Raka secara diam-diam. Namun belum sempat membangunkan si kakak, ia pun heran setelah mendengar suara di kamar si Embah. Najis sekali, seperti diguna-guna. Si kakak pun terlihat menuruti keinginan Simbah. Melihat hal itu, Naya pun bingung harus berbuat apa, dan seketika ia merasa lemas. Scene beralih pada Dayat yang resah menunggu Naya. Namun seketika Dayat pun heran saat melihat Ayu yang sedang menyalakan api. Ternyata Ayu sedang membakar baju bayi anaknya. Namun bisa kita lihat betapa sedihnya Ayu saat kehilangan sang buah hati. Apakah daging tadi adalah bayinya?
Kembali pada Naya melihat Simbah tertidur setelah puas. Di sini Naya yang penasaran langsung mengecek sesajen di kolong dipan. Mendengar sesuatu di luar, Naya langsung mengeceknya. Ngapain lo? Rupanya Raka yang kesurupan sedang memakan ayam kampung hidup-hidup. Namun untung saja datang si ibu-ibu aneh yang langsung menolong Naya. Kenapa kalian di luar? Setibanya di dalam, Naya berencana mengajak Raka untuk segera pergi dari tempat ini. Dan di saat Simbah datang, ia pun berkata jika semua ini disebabkan oleh Hamdan yang menganut ilmu hitam hingga membuat desa ini dikutuk, hingga mereka harus menumbalkan beberapa orok agar terhindar dari iblis yang bersekutu dengan Hamdan. Namun kini Simbah merasa tenang karena dengan adanya Raka dan Naya, Simbah melakukan ritual pemulihan agar terlepas dari kutukan. Karena jika tidak, iblis tersebut akan terus meneror untuk selamanya. Akan tetapi Naya bersikeras menolak dan memutuskan untuk pulang. Sontak Naya pun kaget saat si kakak hilang entah kemana. Setelah melihat kejadian itu, Simbah pun menegaskan Naya untuk ikut melakukan ritual esok hari sebagai upaya pembersihan. Di keesokan harinya, dengan setelan putih-putih, Simbah mengajak Naya ke sebuah goa tempat ritual dilaksanakan. Mendengar itu, Naya dan Raka hanya bisa menurut. Sesampainya di mulut goa, sontak Naya pun kaget karena gua ini persis seperti di dalam mimpinya. Sontak Naya pun heran setelah melihat golok yang telah dipersiapkan di atas meja, juga orang-orang yang mengenakan topeng. Lantas Simbah berkata jika golok ini akan digunakan untuk memotong leher kalian. Untuk menghabisi para pengkhianat. Ternyata si RT di sini adalah anteknya Simbah dan kedatangan mereka ke tempat ini sudah direncanakan. Dan kini Simbah yang akan melakukan ritual pada Raka meminta si RT untuk mengurung Naya terlebih dahulu di dalam gubuk. Betapa konyolnya yang nonton, sesulit itu kabur dari gubuk reot. Kembali ke goa, Simbah dan pengikutnya memulai melakukan ritual pada Raka. Hancur, hancur, hancur. Kembali ke Naya yang berusaha meminta tolong. Hati-hati. Bangun, Mak. Jancok. Di tengah persembunyian, Dayat yang merasakan ketahuan berkata jika ia akan mengalihkan perhatian, sementara Naya diminta untuk menemui ibunya dengan mengikuti tanda kain putih yang terikat di pohon. Dirasa situasi sudah aman, Naya pun bergegas pergi mengikuti tanda kain putih. Kenapa datang sendiri? Rupanya ibu-ibu aneh ini merupakan emaknya Dayat bernama Bueton. Lalu ia pun menanyakan keberadaan Dayat karena seharusnya Naya datang bersamanya. Lantas Naya berkata jika saat ini Dayat sedang dikejar oleh pengikut si Mbah sesat. Di tengah kesedihan, Naya menanyakan rahasia besar apa yang disembunyikan desa Rangu, dan juga apa benar ayahnya adalah penganut sekte sesat hingga membuat desa ini dikutuk. Mendengar hal itu,
Bu Weton pun menjelaskan jika sebenarnya orang-orang di desa Rangulah yang sedari dulu sudah menyembah sosok iblis yang berwujud kuntilanak ubanan. Dan Ayah Naya sebenarnya adalah orang baik yang ingin terlepas dari adat desa Ranggu, di mana dalam ritual itu mereka akan melakukan perkawinan sedara dan orok-orok yang terlahir cacat akan dikumpulkan guna dijadikan tumbal. Lalu Weton menambahkan jika bayi hasil perkawinan sedara lahirnya sempurna, ia akan dijadikan penerus untuk menyimpan inang si iblis di dalam tubuhnya. Kemudian Sin memperlihatkan Ayah Naya yang kabur membawa kedua anaknya yang masih bayi agar bisa hidup normal seperti manusia pada umumnya. Dan ternyata Bu Wetonlah yang membantu Hamdan keluar dari desa ini. Hamdan pun merasa sedih jika kedua anaknya ini akan dijadikan inang si iblis. Lantas Bu Weton memberikan jimat pada Hamdan untuk mencegah si iblis mengendus keberadaan mereka. Akan tetapi jimat itu hanya berlaku selama 21 tahun saja. Kembali pada Raka yang akan dijadikan inang, rupanya ritual ini gagal. Dirasa penyebabnya adalah Naya yang masih hidup. Ia pun memerintahkan pengikutnya untuk segera menghabisinya. Namun di saat itu pula antek-antek Simba mengatakan jika Naya telah kabur akibat dibantu oleh Dayat. Mendengar hal itu, Simba yang murka langsung memerintahkan pengikutnya untuk mengeksekusi Dayat. Malang sekali, Dayat pun harus tewas dibakar orang-orang sesat. Kembali kepada Naya, dia pun menunjukkan jimat kepada Weton. Setelah dicek, rupanya jimat ini yang dulu ia berikan pada Hamdan. Lantas setelah Weton memperbarui jimat tersebut, Naya pun mempunyai sebuah rencana untuk membinasakan para pengikut sesat di desa ini. Betapa senangnya Naya saat bertemu dengan Raka. Lantas Raka pun mengajak Naya untuk kabur sebelum mereka mengejarnya. Namun sesaat kemudian Naya pun panik saat Raka malah kembali mengajaknya ke goa. Dan rupanya Raka masih dalam pengaruh guna-guna si Imbah dan berhasil menggiring Naya kembali ke goa. Saat Naya terpojok, ia pun berniat melakukan sesuatu dengan jimat yang ia bawa. Akhirnya, Naya pun berhasil menghabisi Simba dan juga pengikutnya yang kelimpungan mendiskon umur. Kemudian Naya langsung membawa si kakak pergi dari tempat ini. Di keesokan harinya, mereka pun akhirnya tersadar di perbatasan desa. Melihat mobil koblak, Naya pun meminta tebengan untuk sampai ke terminal bis. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, terlihat Raka sedang dalam perjalanan bersama teman-temannya dalam acara camping kuliah. Bagaimana bisa Raka kerasukan iblis dan menghabisi semua teman-temannya?
Rupanya ketika mereka nebeng naik koblak, Raka kembali kerasukan dan menghabisi Naya dengan tusuk ikan dan dibuang di bawah jembatan hingga akhirnya si iblis benar-benar tersenyum dan bersemayam di tubuh Raka. Nah, untuk alur ceritanya sudah selesai ya. Dan di sini teman-teman di rumah, buat kalian yang mungkin penasaran nih dengan alur cerita film yang lainnya, bisa banget pantengin terus channel ini dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya semuanya. Dadah.